Selamat pagi. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Yadika 10, Bapak Dr. Andes David D. Suryadi MA. Yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru dan Miss Liza sebagai pembina OSIS. Yang kami sayangi dan kami banggai. Teman-teman anggota OSIS kalian SMK Yadika 10. Berdirinya kami di atas sini adalah untuk menyampaikan visi dan misi kami atau tujuan kami jika kami terpilih menjadi kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Visi kami adalah mendorong mayoritas siswa dan siswi untuk mengembangkan bakat kalian dengan kegiatan yang lebih kreatif dan tidak mudah bosan. Oke, jadi misi kita yang pertama memberikan tempat atau fasilitas untuk mendorong setiap anggota OSIS untuk meningkatkan bakat yang kalian miliki melalui berbagai kegiatan yang kreatif. Oke, misi kedua kami ingin mengadakan pertandingan olahraga antar kelas atau antar siswa dari berbagai macam cabang olahraga atau eskul untuk menjunjung sportivitas dan kesehatan kalian. Oke, misi kita yang terakhir, misi ketiga, kita akan mengadakan pertunjukan seni untuk memamerkan bakat-bakat seni yang kalian miliki. Seni itu bisa berbagai macam, bisa tarian, dance, musik, drama, dan lain sebagainya. Demikian, jika kalian merasa cocok dengan visi dan misi kami, kalian boleh memilih kami hari ini. Terima kasih. Yang terhormat Pak David sebagai Kepala Sekolah SMK Yadika 10, yang terhormat para Dewan Guru dan seluruh jajaran siswa-siswi SMK Yadika 10. Perkenalkan, nama saya Mecheli dari 11 Perbankan 2. Saya Rika Febrian dari Sektor Paket 1. Kami akan menyampaikan visi misi kami sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Misi kami yang pertama yaitu menjadikan OSIS sebagai sarana pengembangan diri dengan potensi yang ada dan menjadikan sebagai tempat wadah kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa-siswi SMK Yadika 10. Visinya yang pertama yaitu meneruskan dan mengembangkan program-program yang ada di sekolah yang sudah terlaksanakan maupun yang akan terlaksanakan ke depannya. Misi kami yang kedua, kami ingin bentuk sistem kegiatan positif baik dari segi akademis maupun non-akademis. Misi kami ketiga, kami menjadi mediator atau penghubung antar pihak sekolah dan juga pihak murid. Jadi kalau ada saran atau ada keinginan apa, kalian boleh sampaikan kepada kami. Terima kasih. Yang terhormat kepada Pak David selaku Kepala Sekolah dan juga kepada seluruh Dewan Guru dan kepada seluruh anggota OSIS dan juga kepada seluruh siswa-siswi SMK Yadika 10. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kezia Yuli Pangestu. Saya dari kelas 11 Perbankan 1 dan di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS. Dan perkenalkan, nama saya Kristiani dari kelas 10 TKJ dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Dan kami dari paslon nomor 4. Saya di sini mau menyampaikan visi kami sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Yang pertama itu adalah membentuk siswa-siswi SMK Yadika 10 menjadi pribadi yang lebih taat dan lebih disiplin terhadap peraturan dan juga memiliki jiwa-jiwa akhlak-akhlak yang mulia. Dan yang kedua itu adalah menjadikan OSIS ini sebagai sarana untuk menyampaikan inovasi-inovasi dari anggota OSIS lainnya. Dan yang ketiga yaitu untuk menyadarkan seluruh siswa-siswa SMK Yadika 10 terhadap keadaan di lingkungan sekitar. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan rasa toleransi dan tenggang rasa terhadap sesama siswa. Dan juga yang kelima yaitu membangun rasa sportivitas dan lapang dada terhadap dalam aspek antar siswa, antar pelajar, antar kelas, dan antar sekolah, sehingga tidak terjadinya perkelahian atau perkelahian.
Lalu berikutnya, untuk menjalankan visi tersebut, maka kita harus mempunyai misi yang jelas dan efektif. Maka saya akan membacakan misi dari kami dari paslon nomor 4. Yang pertama, kami akan lebih ketat lagi dalam melaksanakan piket OSIS setiap harinya. Yang kedua, menertibkan anggota OSIS dan pengurus OSIS yang tidak disiplin, yang tidak taat terhadap peraturan dan tata tertib SMK Yadika 10. Dan yang ketiga, melaksanakan razia kelas dengan lebih teratur dan efektif. Lalu yang keempat, yaitu menyalurkan ide tiap siswa-siswi SMK Yadika 10 sebagai ide dan inovasi bagi perkembangan OSIS dan juga pelaksanaan kegiatan ide tersebut. Lalu yang kelima, melakukan kerja bakti lingkungan sekolah bersama tiap setelah melaksanakan kegiatan di sekolah agar terciptanya lingkungan yang bersih, yang nyaman, aman, dan sehat. Lalu yang terakhir, yang keenam, melakukan dan melaksanakan kegiatan atau dalam bentuk perlombaan atau pertandingan antar kelas dan antar sekolah sehingga terciptanya sportivitas bagi tiap pelajar. Itulah visi dan misi dari kami, dan kami ingin menutup visi misi kami dengan sebuah pantun. Makan salad malah mengeluh. Berjalan ke salon perginya cepat. Hei anak Yadika 10, Yuk pilih paslon nomor 4. Terima kasih. Pengurus OSIS itu kan ada banyak ya. Ketua itu tugasnya hanya memimpin, dan dia juga tugas dia tuh melaksanakan apa yang sudah dia rencanakan. Jika dia rencanakan tidak berjalan mulus, dia bisa mengganti rencana tersebut dan bermusyawarah dengan anggota-anggotanya, pengurusnya, supaya nggak terjadi egoisme. Oke, aku mau nambahin jawaban dari Wilson. Jadi menurut aku visi-misi itu harus tetap ya, karena kalian juga kalau misalnya milih kita karena visi-misinya bagus kan dan cocok sama kalian. Dan menurut aku visi-misi ini gak ada yang gagal. Mungkin prokernya aja yang gak bisa terjalankan. Salah satu prokernya mungkin ada kendala. Jadi kita bisa ganti prokernya, gak harus visi-misinya kita ganti. Nanti kita bisa musyawarahkan dengan pengurus OSIS yang lainnya untuk mengadakan proker yang lain. Terima kasih. Oke, men, segitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya apresiasi atas pertanyaan dari Amran Atasya dari kelas 10-2. Oke, mungkin kami dari paslon urut nomor 1, jika visi dan misi kami tidak tervisualisasikan dengan baik, kami akan sedikit terus mencoba ya, karena kami akan mencoba terus-menerus. Jika memang sudah ada tidak ada jalannya untuk misi-misi kami jalankan lagi, mungkin kami akan sedikit berubah. Cuma nggak semuanya kami rubah, kami akan memperbaiki dan berubah yang semungkinnya dari pengumuman atau hasil keputusan bersama yang mungkin kurang yang kami jalankan. Oke, mungkin ada tambahan dari kita majuan gak sih? Anak-anak lain. Baik, terima kasih. Itu jawaban kami atas pertanyaan Amelia Natasya dari kelas 10 Perguruan Mandor. Mungkin sekiranya paslon lain. Ya di Zoom aja di Zoom. Menjawab pertanyaan dari Amel. Bagaimana jika visi misi yang kami jalankan gagal
mudah tervisualisasi. Yang pasti saya akan berusaha agar visi misi tersebut tetap berjalan dengan baik, dengan tidak tergesa-gesa, dan tentunya kita tetap mendiskusikan visi misi tersebut dengan anggota lainnya dan partner-partner lainnya juga. Dan juga jika visi misi tersebut memang tidak bisa terjalankan, kita akan mendiskusikannya kembali, bagaimana saran dan solusi yang dapat kita ambil dan kita jalani dengan baik. Terima kasih. Oke, kami dari paslon nomor 4 izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari Amelia. Yang pastinya jika tidak berjalannya visi kami, pastinya ada salah satu visi ataupun misi kami yang sudah lebih efektif terjalankan, dan pastinya kita akan lebih fokus dulu kepada visi dan misi tersebut dari kegiatan tersebut, dan kita akan melanjutkannya lagi di visi yang belum terjalan ini lebih lama lagi. Lalu tambahan dari saya, seperti yang dibilang Ci Kezia, kita akan tetap melanjutkan visi yang lain yang lebih efektif, yang dapat kita gapai, yang dapat kita selesaikan dengan lebih cepat, dengan lebih efektif. Namun, untuk visi yang belum dapat kita capai, kita akan mencari cara, mencari usaha terus. Karena gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan, semuanya pasti ada solusinya. Jadi kami akan berusaha terus untuk mencari solusi agar visi tersebut bisa tercapai. Gitu. Terima kasih. Dari 12 berbanding 1. Jadi pertanyaan dari saya kepada Pak Bro, jika beberapa misi yang kalian lakukan untuk mencapai misi tersebut tidak berjalan dengan lancar, apakah kalian sudah menyiapkan alternatif atau solusi dari misi tersebut? Saya ulangi, jika beberapa misi yang kalian lakukan untuk mencapai misi tersebut tidak berjalan dengan lancar, apakah kalian sudah menyiapkan alternatif atau solusi dari misi tersebut? Dan siapkah kalian menerima konsekuensinya apabila kalian gagal dalam menjalankan program-program kalian? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Dr. Manuel dari kelas 12 Permangan Ratu. Oke, di sini pertanyaannya menurut saya lumayan bagus ya, karena kalau misi yang kami jalankan itu atau nggak terjalankan secara lancar, apakah kami sudah mempunyai planning atau solusinya? Jawabannya iya, karena setiap apapun yang kita rencanakan bisa saja di luar dari yang kita rencanakan. Dan jika kami gagal melaksanakan visi atau misinya tadi, kami sudah siap menerima konsekuensinya. Karena apapun yang kami lakukan pasti akan ada pertanggungjawabannya dari kami masing-masing, maupun dari ketua, wakil ketua, ataupun pengurus OSIS lainnya. Dan juga tadi, saya ulangi jawaban yang pertama, jawabannya itu saya dan wakil saya sudah mempunyai planning kedua. Kalau semisalnya visi atau misi yang kami jalankan, yang kami sudah rencanakan itu gagal, dan juga kami sudah siap menerima konsekuensinya, siap menerima kritikan dari teman-teman atau guru jikalau visi-misi yang kami jalankan tidak berjalan dengan baik sesuai apa yang kami bicarakan atau sesuai apa yang kami rancangkan. Oke, mungkin itu sekian, mungkin ada tambahan. Terima kasih, kami dari paslon nomor 1. Kamu nanya yang mana? Pertanyaannya adalah, kalau misalnya misi kita nggak berjalan dengan lancar, atau misalnya dia gagal, apakah ada planning atau alternatifnya? Mungkin saya akan menjawab, ada. Planningnya adalah kami akan berdiskusi dengan pengurus lain, apakah mereka punya saran-saran untuk program ke depannya. Soalnya kalau misalnya kita putusan sendiri kan
kan pasti nggak bakal berjalan 100%. Kita harus minta masukan juga pengurus yang lain. Karena ini pun OSIS itu bukan ketua dan wakil, tapi ada anggota-anggota dan pengurus yang lain. Kami akan minta saran-saran dari mereka dan akan dipersiapin dengan matang-matang. Sekian, terima kasih. Saya dari Bapak Tiga akan menjawab pertanyaan dari Pak Jason. Bagaimana jika visi misi kami jika tidak berjalan dengan baik? Yang pasti kami akan berusaha memberikan pengertian dan mendiskusikan kepada Dewan Guru maupun pihak sekolah jika itu terlibat untuk agar mereka bisa mengerti bahwa visi yang kami lakukan ini baik untuk sekolah maupun tidak. Lalu jika memang dari pihak sekolah tidak memungkinkan untuk visi kami dijalankan, kami akan mempertanyakan ada saran dan saran apa yang bisa kami lakukan agar visi tersebut dapat digantikan maupun dijalankan dengan lebih baik lagi. Dan untuk penanggungan resikonya, ya kami jika sedang menjadi pemilih itu sudah menjadi tanggung jawab kami, dan di mana kita memang wajib bertanggung jawab atas resiko yang kita ambil maupun tidak. Kami juga coba untuk segala kritik saran dari kalian semua agar kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Gak bisa dicari Kami dari paslon nomor 4. Gak bisa. Dengan kami menjawab pertanyaan dari penjelasan dari 11.1. Jika tidak terjadinya visi atau misi kami di dalam kegiatan OSIS, kita pastinya akan mencoba lebih baik lagi. Jika memang tidak bisa terjalani, kita pastinya ada alternatif lain untuk melakukan kegiatan tersebut. Tetapi mungkin untuk saat ini kita tidak bisa berjalan sesuai dengan kemauan kita berdua. Pastinya kita akan diskusikan lagi untuk alternatif keduanya ini dengan para anggota OSIS dan juga mungkin dengan teman OSIS. Lalu saya ingin menambahkan tentang pertanyaan dari Ko Jason tadi, yang dimana kami akan siap untuk menerima konsekuensi bila visi atau misi kami tidak berjalan dengan lancar. Kami siap untuk menerima kritikan, untuk menerima saran dari teman-teman, dari Dewan Guru dan dari pengurus OSIS juga. Sehingga kritikan atau saran tersebut bisa kami pergunakan, bisa kami berdayakan untuk menjadi perkembangan berikutnya agar visi dan misi kami dapat berjalan lebih efektif. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Jason dari kelas 12 Perbankan 1 atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk para paslon yang sudah menjawab. Sekarang ada pertanyaan nih dari pengurus OSIS masa bakti 2022-2023, ada Nyoman dari kelas 11 Perbandingan 1. Ya, sebelumnya nama saya Nyoman Yosefri dari kelas Perbandingan 1. Saya mau nanya untuk calon-calon ketos dan wakil kelas. Nah, kalau dalam suatu organisasi pasti ada cekcok kan? Nah, gimana kalau ternyata kalian itu malah cekcok sama ketua atau sama wakil kalian, atau malah sama suatu pengurus OSIS yang lain? Gimana cara kalian ngatasin cekcok tersebut? Saya cocok untuk pemimpin, maka saya akan mencalonkan diri saya. Itu alasan saya kenapa saya mencalonkan. Terima kasih. Dan bersyukurnya saya berhasil lolos tes seleksi dan dipercaya guru dan pengurus OSIS untuk menjadi calon kandidat. Jadi saya yakin saya mampu. Terima kasih.
dan dari guru-guru. Itu bukan penilaian secara kami pribadi, karena siapa sih yang dirinya nggak melayakan dia pada suatu jabatan, ya kan? Karena itu penilaian bukan secara dari kami pribadi. Kalau dari kami pribadi, semua pun pasti bilang layak atau bahkan sangat layak. Tapi kalau penilaian itu dibilang dari orang menilai kita, bukan kita menilai diri kita sendiri. Jadi mungkin kalau dikatakan kenapa layak, tergantung penilaian dari teman-teman dan juga dari dewan guru lainnya. Mungkin harus sedikit aman. Oke, cukup jawaban dari kami paslon urut nomor 1. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab kenapa saya layak berada di posisi tersebut. Untuk tidak layak atau tidaknya, saya belum bisa untuk bilang bahwa saya layak atau tidak untuk berada di posisi sekarang. Namun itu tergantung pada sudut pandang masing-masing, terlebih dari pembina dan para seluruh OSIS lainnya. Juga saya sendiri masih terbilang, menurut saya masih ada kurangnya dan juga masih banyak kekurangannya. Untuk yang lainnya mungkin saya bisa mengembangkan lebih baik dan bisa memperbaiki diri saya supaya biar yang lainnya tuh nggak asal-asalan buat gitu, jadi kita bisa tanya-tanya juga atau bisa ngasih saran kepada pemimpin tersebut gimana sih hal yang baik atau tidaknya. Jawaban saya habis. Penting banget buat suatu organisasi. Jadi organisasi itu berarah, tidak terombang-ambing. Untuk kalau menurut saya, karena kita harus sekolah menjalankan suatu kewajiban, jadi kan coba jadi saya mencoba tidak membawa masalah pribadi ke sekolah, karena saya ingin OSIS ini bekerja secara sekian. Apa pertanyaan? Udah ada nanya ini belum? Takutnya ntar udah ada nanya. Udah tadi Bang, diputus aja kan? Udah tadi. Udah kok. Diputus aja kan? Udah. Ya, tadi pulang. Iya sih, bulan. Bulan yang mana? Kelas 11 kan. Oh, ada. Terima kasih atas pertanyaan program dari Sekjen. Saya mau menjawab pertanyaan tentang masalah pribadi dan masalah organisasi. Intinya saat organisasi itu kita tidak bisa kita diri kita sendiri, kita harus melakukan organisasi. Jika kita mau masalah kita ke organisasi coach yang ada suasana di organisasi itu dari kita bisa aja karena kita membawa masalah pribadi kita jadinya apa ini. Jadi yang harus itu yang pastinya. Oh, bilang nggak datang kemarin. Iya, belum. Aneh ya? Aneh ya? Rapiin. Suami gue yang motong. Pelanggaran apa? Poponinya gue. Tadi kamu keras itu bangun.
Lalu untuk pertanyaan kedua, Berapa per poin? seberapa pentingnya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Ya, di dalam OSIS, ketos dan uang ketos itu berperan sangat cukup penting, sama seperti yang lainnya. Mengapa saya bilang begitu? Karena yang namanya organisasi Tanya gini ya, pasti kenapa ada Filipina gede-gede? pemimpinnya, pasti ada yang mengatur, ada yang mengendalikan. Nanya doang kan ya? Maka dari itu itulah tugas ketua OSIS, Apa ini? di mana dia yang mengatur, dia yang mengendalikan dan mengontrol berjalannya OSIS. Bila tidak ada peran OSIS, peran ketua OSIS, maka gak tahu siapa yang jadinya ngatur, gak tahu siapa yang bakal untung, siapa yang membuat perkara. Lalu untuk wakil ketua OSIS, tugasnya adalah mendukung dan mensupport tugas ketua OSISnya. Bila ketua OSISnya sedang mencari solusi, maka ia membantu. Bila ketua OSISnya tidak hadir, maka ia yang menggantikan. Begitu. Terima kasih. Ada apa lagi? Alasan kenapa kami dari paslon nomor 4 bisa dipilih oleh kalian, oleh anggota-anggota OSIS, yaitu kami memiliki dasar-dasar kepemimpinan. Kami mampu untuk bekerja sama di dalam OSIS bersama-sama dengan pengurus OSIS yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk perwakilan 11 TKJ atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk para paslon yang sudah menjawab. Selanjutnya mari kita dengar pertanyaan dari kelas 12 TKJ. Sebelumnya selamat pagi. Perkenalkan nama saya Arya, saya dari kelas 12 TKJ. Saya ingin bertanya tentang gimana solusi fasilitas yang kurang memadai di suatu eskul tertentu jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua. Terima kasih dari kelas 12 perwakilan kelas 12. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana kalau fasilitas suatu eskul tidak kurang memadai. Nah, ini yang menyangkut dari visi-visi kami tadi, yang kami bicarakan tadi. Jadi di mana kami akan melakukan proker-proker, salah satunya eskul, yang kami akan jalankan secara bertahap. Mungkin dari segi fasilitas, dari segi berarti atau hal-hal yang dibutuhkan dalam suatu eskul, kami akan selesaikan, kami akan lakukan secara maksimal, secara bertahap, satu persatu agar hasilnya juga maksimal. Dan biar semua siswa yang melaksanakan eskul itu bisa mendapatkan semua fasilitas atau segi-segi yang dibutuhkan, ya eskul itu terpenuhi atau tercukupi. Bahkan kalau bisa, dia merasa senang dengan apa yang ada yang sudah kami lakukan. Mungkin sekian, terima kasih dari Bapak Guru yang membantu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak Arya. Jawaban kami adalah OSIS ini sebagai jembatan penghubung antara apa yang diinginkan oleh murid pada pihak sekolah. Di mana suatu eskul, fasilitas atau misalnya di eskul poli, bolanya kurang atau misalnya bolanya kempes dan lain-lain. Itu adalah tugas OSIS. Jika kalian merasa fasilitas kurang, kalian bisa ngomong langsung ke ketua OSIS secara langsung atau lewat WhatsApp atau media sosial juga apa-apa. Kalian boleh menjelaskan tentang keluh kesah kalian. Nanti kami akan sebisa mungkin sampaikan ke pihak sekolah dan akan mengusahakan supaya fasilitas tersebut terpenuhi. Terima kasih. Bodo amat kau libur. Bro, nggak ada penolak aja libur.
Terima kasih. Yang pasti kita bakal menyampaikan alternatif sampaikan hal-hal aja yang kurang dalam ekskul tersebut. Sisi apa dalam Jadi kami akan mencoba mengorganisasikan lagi sehingga kegiatan-kegiatannya tidak terganggu. Kalian dapat kegiatan itu apakah kalian lebih lagi tanpa adanya tekanan. Ya, terima kasih Ko Arya 12 TKJ atas pertanyaannya. Jadi bila memang ada fasilitas ekskul yang kurang, kami sebagai pengurus OSIS tentunya bakal menerima masukannya. Jadi kalian teman-teman SMK Yadika 10 bisa ngomong aja ke OSIS, bisa ngomong ke seksi ibu, seksi ekskulnya juga. Jadi maka dari itu kan seksi ekskulnya mau menyampaikan dalam rapat dan kami bisa menyampaikan juga ke pembina OSIS sehingga fasilitas itu dapat terpenuhi. Yang dimana sekolah SMK Yadika 10 juga ingin mengedepankan kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari para paslon. Selanjutnya untuk teman-teman mohon perhatiannya, ini adalah penyampaian pertanyaan yang terakhir, jadi diharapkan untuk tetap tertib dan tenang dan juga tidak ada yang vakatim selama kegiatan ini berlangsung. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan pertanyaan terakhir dari kelas 10 perbankan 1. Tuh, ayo minum. Sakit gak Uje? Ya, jadi kalau misalnya saya dari OSIS ada yang mengundurkan diri secara tiba-tiba karena cekcok antar OSIS atau alasan pribadi, bagaimana sih cara menghindarinya? Terima kasih atas pertanyaannya dari perwakilan Senat PB1. Yang pertama akan kami lakukan adalah bertanya, kenapa dia ingin keluar dari OSIS dan masalah apa yang dia hadapi. Jika dia ada masalah pribadi dengan manusia lain, maka saya akan mengayomi dan memberi nasihat bahwa kalian itu tidak boleh keluar kalau misalnya itu masalah pribadi, dan kalau misalnya masalah itu masih bisa diselesaikan, akan ketua selesaikan bersama dengan kalian yang memiliki masalah tersebut. Kalau misalnya kalian ingin mengundurkan diri dari OSIS, saya akan mengayomi dan memberi nasihat. Apa sih yang harus dilakukan kalian jika mengalami cekcok dengan pengurus yang lain? Karena itu hanya emosi sementara dari kalian yang mengalami cekcok. Jangan berpikir terlalu pendek, berpikirlah panjang dan berpikirlah jernih. Pikirkan solusi dari masalah tersebut. Jangan meninggalkan tanggung jawab kalian dari OSIS. Itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari perwakilan kelas 10. Jadi gimana sih kalau ada anggota kepengurusan OSIS yang pengen keluar dari organisasi OSIS karena cekcok atau masalah pribadi? Oke, saya akan jawab mungkin karena cekcok dulu ya. Karena cekcok dulu mungkin ini karena kurangnya persetujuan, karena kurangnya komunikasi antara satu sama lain. Jadi mungkin kita akan melakukan musyawarah, kita akan melakukan pendapatan, kita akan kumpulin 2 orang itu dan bersama pengurus OSIS agar
masalah ini dapat diselesaikan secara baik-baik. Atau misalkan memang dia sudah kekeh dengan pilihannya, kita akan tetap tanyain dulu, kita akan tetap cari jalan keluarnya dulu, masalah apa yang mereka permasalahkan, apa yang mereka cekcokkan, apa yang mereka berantakan dalam hal tersebut. Kalau misalkan secara pribadi, mungkin kalau secara pribadi kita tidak bisa terlalu bicara banyak, mungkin itu sudah pilihan mereka atau mereka memang belum siap untuk menerima tanggung jawab yang besar dari organisasi ini. Jadi mungkin kalau secara pribadi kita hanya bisa mendukung pilihan mereka, karena apapun pilihan mereka pasti sudah mereka pikirkan secara matang-matang. Mungkin kalau secara cekcok kita akan terus musyawarah agar masalah itu terselesaikan secara baik dan juga tidak ada pihak manapun yang merasa terbebankan atau merasa kekurangan yang lain. Oke, cukup jawaban dari paslon nomor 1. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari 10 korban tertidur. 1. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana sih menjawab kalau saya ada pengurus yang hebat mengundurkan diri? Hal yang pertama pasti kita mengetahui dia masalah apa yang memang saya sedang terlibat dan juga tanyakan juga kepada pihak yang terlibat bahwa biar mereka sama-sama tahu. Aduh, ini mendengarkan banget lagi. Diskusi dan ngomongin yang baik-baik. Kalau mereka tidak mengambil sikap egois, gimana sih yang saling lalu mereka bisa mendiskusikannya, diskusinya dengan baik dan mencari kesepakatan bersama supaya dua-duanya enak dan juga merasa nyaman sama lain. Jadi lebih baiknya mereka diskusikan dan jangan mengambil keputusan sendiri dan mengambil hal dengan pikiran pendek yang bisa menyebabkan mereka menyesal nanti. Terima kasih. Dari paslon nomor 5. Jika ada anggota OSIS keluar untuk mengundurkan diri dari P3, jika itu tentang masalah pribadi, pastinya kita akan diskusikan dulu kenapa dia mau keluar, alasannya apa, dan kita harus menemukan alasan yang kuat kenapa dia harus keluar. Dan juga ketika memang dia sudah benar-benar ingin keluar karena alasan pribadi, kita akan menghargai keputusan itu dan kita tidak akan mempersalahkan untuk mempersalahkan itu. Nah, lalu yang berikutnya, bila ada masalah cekcok dengan pengurus OSIS yang lainnya, bila memang hal itu terjadi, tentunya kami akan berdiskusi bersama-sama agar masalah apa penyebab cekcok itu terjadi, biar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik, dengan hati yang tenang. Jadi bila cekcok itu terjadi, nah setelah sudah berdiskusi namun masih tetap bersikukuh, namun yang ingin keluar ini masih mau mengundurkan diri, maka seperti yang Cikesha bilang, kita akan menghargai nanti keputusannya, karena keputusan itu juga termasuk tanggung jawab yang berat. Dia sudah bertanggung jawab, dia berani ngomong bahwa dia sudah ingin mengundurkan diri. Hal itu lebih baik daripada pengurus OSIS yang hanya diam, yang sebenarnya ingin keluar namun nggak ngomong, udah nggak ada niat tapi cuman diem aja. Jadi kurang kelihatan aktif, kurang kelihatan niatnya. Begitu. Terima kasih. Baru saja kita mendengar pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan saya sangat singkat, tapi bermakna. Apa itu? Bagi 4 paslon
dalam 1 tahun terakhir ini, Anda bangun jam berapa dan tidur jam berapa? Karena ini berhubungan dengan kedisiplinan. Terima kasih. Jawab dengan jujur ya. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak dan Mbak. Jadi berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi kalau dari jam tidur, perkiraan saya itu dari jam 8 sampai jam 9 saya udah pasti tidur, dan bangun itu dari jam 4 sampai jam 5. Oh gitu aja. Terima kasih Coach Ben atas pertanyaannya. Jam tidur saya, kalau misalnya saya nggak ada kegiatan agama dan saya tidak ada turnamen Mobile Legends, jam tidur saya adalah jam 9 sampai jam 9:30. Tapi kalau misalnya ada kegiatan agama, saya biasa tidur jam 11. Dan kalau ada turnamen Mobile Legends, kadang saya bisa nggak tidur sama sekali. Dan untuk jam bangun saya usahain bangun jam 5:30, 5:30. Dan saya berangkat sekolah sekitar jam 6 pas atau jam 6:10. Jam 10, bangun jam 4:30 sampai jam 5. Terima kasih. Oh iya sih saya ya. Oh. Saya sebelumnya berantakan. Saya bisa tidur di atas jam 12 malam. Bisa bangun jam 5 pagi. Tapi yang terakhir ini karena banyak kegiatan dan memang terlalu capek, fisik juga yang menentu. Akhir-akhir ini saya bisa tidur dari jam 8 sampai malam. Lagi jam 5 pagi. Saya sendiri tidur pada pukul 10 malam dan bangun pada pukul 5 pagi. Jadi kurang lebih saya tidur 7 jam. 7 jam. Jujur ya, jujur. Jujur. Saya itu tergantung sesuai dengan besok hari saya. Jika saya tidak ada kegiatan, mungkin saya bisa tidur dari jam 11 sampai jam 12. Waduh. Misalnya saya besok ada kegiatan, mungkin di sekolah atau di tempat ibadah saya bisa tidur jam 10 sampai jam 11. Dan untuk jam bangun saya itu kalau misalnya hari sekolah, saya jam 6 atau jam 5:30 saya sudah bangun. Kalau misalnya ada kegiatan yang lebih membutuhkan saya seperti di tempat ibadah saya, lebih sering di tempat ibadah saya bisa bangun di jam 4:30 atau jam 4. Oh. Santai. Untuk saya, jam tidur sama jam bangun saya itu konsisten setiap hari itu sama. Mau libur, mau enggak, mau ada apa, kegiatan tetap sama. Jam tidur saya itu jam 10 malam, jam 10 pagi. Terus jam bangun saya itu sekitar jam 4 atau setengah 5. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban Pak Paswan. Terima kasih juga Pak Korban atas pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Walaupun saya tidak mengikuti dari awal, tapi saya ingin tahu ketika kalian nanti menjadi ketua OSIS, apa skala prioritas yang
untuk SMK ya 10. Terima kasih. Si Chris ini kalau sekolah naik sepeda tahu? Iya. Lu kemarin pulang. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Binsar. Jadi apa sih yang kita prioritaskan kalau kita? Jadi kami akan lebih mengedepankan saran dari guru maupun teman-teman agar semua saran itu bisa kami lakukan, dan saran-saran itu bakalan kami gunakan, kami lakukan untuk kemajuan SMK Yadika 10, dan juga kami akan lakukan itu secara langsung. Supaya apa? Supaya teman-teman dan guru juga bisa merasakannya program-program yang kami lakukan agar bisa maksimal, supaya tidak ada lagi kritik atau saran yang mungkin disampaikan. Oh, berarti jadi hal yang pertama pastinya agar siswa-siswa SMK Yadika 10 juga ikut tertib dan belajar. Dia ngomong PP sama hilang. Juga menjajarkan agar siswa-siswa SMK Yadika 10 siapa Jo? David. Pak David. juga memberikan program-program yang menarik untuk agar warga sekolah juga tidak bosan Tik. Titip ya. Terima kasih atas pertanyaan kepada Bunda. Sekarang prioritas kami adalah yang pertama, kami ingin ada pendekatan antara pengurus OSIS dengan pihak sekolah. Yang kedua, kami akan menjalankan visi dan